Iya sih ngemil bikin gendut. Iya sih ngemil bikin lemak-lemak memberontak. Tapi masa iya bisa nolak aneka jajanan pasar yang ada di sini? Ini nih PR-nya kalau makan jajanan pasar yang ada isian. Kurang hati-hati celemotan deh. Atau bisa juga muncrat dan bececeran kemana-mana. Tenang, tinggal apa aja pakai tisu. Tapi mana nih tisunya? Duh, masa sih disuka pakai baju? Bikin malu ya bos. Padahal dalam kondisi pandemi yang gak kelar-kelar ini, tisu itu menjadi salah satu benda wajib yang kudu dibawa kemana-mana, baik tisu kering maupun tisu basah. Bentar deh, dari ngomongin jajanan pasar kok malah bahas tisu sih? Iya nih bos, soalnya hari ini kita mau ngebedah bisnis rumah tisu. Baru tahu kan tisu ada rumahnya? Kayak gini nih bos bentukannya, cakep kan? Tinggal masukin tas, beres deh. Tisunya nggak bakal renyek lagi. Halo bos, aku Rastia Aryani, owner dari Rumah Tisu. Mau tahu nggak bisnis dan cuan Rumah Tisu itu kayak apa? Ikutin. Oke, ini dia bisnis rumahan aku. Ini ada produk-produk aku dan kebetulan sekarang ada tim desain yang lagi ngerjain tempat tisu. Jadi rumah tisu ini udah berjalan 6 tahun. Awalnya sih nggak sengaja karena aku emang sehari-harinya bawa tisu. Terus sempat kepikiran deh untuk bikin tempat tisu buat di rumah karena emang waktu itu susah banget nyarinya. Ini produk-produknya. Dan karena aku tuh sering banget bawa tisu kemana-mana, jadi ini produk andalan aku. Dari hobi jadi rezeki. Kata-kata ini cocok banget disematkan pada Kak Resia yang suka pakai tisu. Emang ya bos, yang namanya pebisnis harus pinter-pinter melihat peluang. Awalnya sih cuma suka dekor rumah aja, lalu pas lagi beres-beres kok gak ada tempat tisu yang menarik dan estetik gitu. Jadi deh bikin sendiri, sesimpel itu memang bos. Dari buat 1, 2, 3 dan terus bertambah karena teman-teman yang lihat juga pada suka. Dan voila, bisnis rumah tisu Kak Resia bertahan sampai sekarang. Poin pentingnya nih bos, jangan ribet kalau mau bisnis. Mulai saja dari hal yang kita suka. Terus lihat deh sudah ada kompetitornya belum. Kalau belum, jadilah leader di pasar itu. Kalau sudah, buatlah pembeda dan menjadi yang terbaik. Tapi nyatanya ada yang niru gak sih Kak bisnisnya? Jadi di 2015 awalnya kita tuh nggak punya kompetitor, tapi lama-lama kok pesaingnya tambah banyak. Akhirnya aku putar otak untuk berinovasi dengan menggunakan bahan printing. Dan kita juga bisa custom, kelebihannya di situ. Jangan lupa cek IG kita ya. Inovasi sangat penting dalam berbisnis karena yang namanya usaha pasti lama-lama bikin banyak tuh kompetitornya. Apalagi kalau sudah lihat cuan-cuan bertebaran. Tapi inget bos, jangan lengah dan selalu jaga kualitas. Customer itu kuncinya senang dimanja. Kasih aja produk yang mereka suka, pasti deh dijamin laris manis pada belanja. Salah satu inovasi Kak Resia adalah tempat tisu travel ini nih bos. Jadi modelnya sih kayak tas gitu, tapi di bagian depannya ada tempat khusus untuk kita menaruh tisu. Kayak gini nih, keren banget kan? Oh iya, selain memudahkan kita untuk membawa tisu kemana-mana, ternyata rumah tisu ini juga punya manfaat lain loh. Tisu itu kan butuh covernya rumahnya, filosofinya sih kayak gitu. Jadi emang tisu itu juga kita nggak bisa nyimpen sembarangan ya, karena kan rawan terkena debu juga. Nah tujuan aku bikin rumah tisu ini, tisu ada wadahnya, ada rumahnya, ada covernya, itu membantu si tisu itu supaya tetap higienis. Bos, jadi bukan sekedar cover, tisu juga harus dijaga kebersihannya supaya nggak kena debu atau virus. Ini yang buat nilai jualnya bertambah. Apalagi kondisi pandemi kayak gini, nggak heran deh kalau penjualannya jadi makin meroket.
Sebulan aja Karesia bisa mendapat orderan 300-500 pieces. Itu di luar dari orderan custom ya. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai dari 28.000 sampai 150 ribuan rupiah. Kalau kita hitung secara kasar, 300 pieces dikalikan 28.000 rupiah saja, total cuan yang didapat per bulannya bisa mencapai 8,4 juta rupiah. Coba kalau dikalinya harga termahal plus yang custom, duh puluhan juta ngalir ke rekening, makmur bos, makmur. Modalnya juga nggak gede-gede banget kok bos, yang pasti untung lah ya. Mau tahu gimana Karesia ngejual tempat tisu miliknya? Sebenarnya awal-awal untuk media promosinya itu dari mulut ke mulut ya sebenarnya, karena dari teman ke teman kan. Nah, aku senengnya kalau misalnya punya lingkungan yang mendukung, mereka tuh justru yang bantuin kita promosi, mereka posting di sosial media mereka, terus nge-tag Instagram kita. Nah, dari situ tuh mulai masuk orang luar yang follow Instagram aku. Wah, kalau punya temen yang support gini sih enak banget ya bos. Pastinya produk kalian bakal lebih cepat dikenal sama banyak orang. Oh iya, Event Bazaar juga bisa banget loh jadi media promosi kalian. Tapi tetap harus dipastikan dulu targetnya apa, karena bazar juga macam-macam jenisnya. Jadi jangan sampai salah sasaran ya bos. Nanti bukannya untung malah buntung. Yang namanya usaha pasti ada kendala, sama seperti Karesia yang kesulitan mencari tim untuk membangun usahanya. Aduh, banyak banget kalau ditanya kendala sih sebenarnya. Pertama dari SDM-nya sih. SDM-nya kan karena nggak terlalu familiar ya sama barang-barang kayak gini. Apalagi kalau misalnya kita mau ngajuin produk baru dengan bentuk atau modifikasi yang baru. Itu kita butuh trial dan error bisa sampai 1-2 bulan. Bahkan ada yang terlama itu sampai 6 bulan. Wah, ternyata bisnis yang dijalani Karesia ini nggak semulus kelihatannya ya bos. Banyak pelajaran yang ia ambil dari semua kendala yang sudah ia lewati. Emang yang namanya bisnis semakin besar ya ujiannya semakin berat tuh. Tapi tinggal gimana cara kita menyikapinya aja. Mau terus berjuang atau berhenti berusaha. Ingat bos, pelaut ulung nggak lahir dari laut yang tenang. Jago deh kalau ngomong ginian. Sama seperti berbisnis, kalau dari awal ujiannya sudah berat, kedepannya pasti bakal lebih teruji. Jadi gimana? Tertarik nggak sama produk rumah tisu? Kita buka reseller juga loh. Yang penting cuan bos.